Ini kasusnya juga pembunuhan atau gimana? Iya, jadi yang gue baca ya, jadi dia nih di penjara karena dia ngebunuh, kalau nggak salah ya, adik ipar. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Welcome to Corner Korean Center. Bareng gue Ana. Dan gue Bonon. Nah, kita kan sebagai penikmat drama dan film Korea nih, mungkin kita pernah nih nonton drama atau film Korea yang mana tuh di dalamnya ada cerita nyata, nah ada kejadian nyata. Oh iya sih Bon. Dan apalagi tuh gue tuh suka takjub gitu loh. Jadi kadang gue suka nggak nyangka ternyata itu kejadian nyata. Jadi tuh Korea tuh pinter banget ngemasnya. Jadi mainin emosi penonton gitu. Nah, makanya nih Nak, di episode Corner kali ini kita mau nge-flashback tragedi-tragedi nyata di Korea yang ceritanya tuh ada di dalam drama atau film. Lo siap gak nih? Siap dong Bon, udah gak sabar nih. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya. Kalian tuh udah pada nonton drama Move to Heaven belum sih? Udah dong. Nah, jadi kan gue kasih tau nih ya, jadi tuh di drama itu kan diceritain kalau Sanggu itu tuh dia kayak selek gitu kan sama bokapnya si guru kan, si Jongwoo. Yes. Nah, si Sanggu ini kayak ngerasa ada salah paham sebenarnya, jadi ngerasa sakit hati karena Jongwoo ini kakaknya ini tuh dia nggak nepatin janjinya untuk ketemu Sanggu di hari ulang tahunnya si Sanggu gitu. Padahal ternyata kenapa dia nggak bisa datang, jadi tuh Jongwoo ngalamin sebuah kecelakaan di mana dia jadi salah satu korban mall rubuh. Dan kejadian mall rubuh ini sebenarnya beneran terjadi di Korea dan kejadiannya ini tanggal 29 Juni 1995. Nah, nama mallnya itu adalah Sampung Department Store. Dan lokasinya itu di Gangnam, strategis banget kan. Dan karena lokasinya di Gangnam, nggak heran kalau misalnya mall ini ngejual barang-barang yang branded. Udah gitu nilai plusnya lagi, di mall ini satu harinya pengunjungnya ada 40.000 orang. Lo bayangin aja ramainya kayak gimana ya nggak sih? Mall ini sendiri itu dibangun cukup bentar sih ya. Jadi dari tahun 1987 sampai 1989, jadi cuma 2 tahun aja. Tapi mereka resmiin mall ini di tahun 1990. Sayangnya nih ya, nggak berapa lama setelah buka, jadi kayak 5,5 tahun setelah buka, si mall ini rubuh. Padahal bangunan itu sendiri kayak otentik dan kayak ada ciri khasnya sendiri. Gedungnya itu kayak semacam GI gitu. Jadi ada 2 gedung gitu, terus warnanya pink semua. Terus ada penghubungnya antara gedung satu dan gedung lainnya gitu sih. Kayak ada skywalk-nya gitu ya, Nak. Yes. Nah, sebenarnya Nak, banyak orang yang udah memprediksi kalau kayaknya nih mall Sampung nih bakal roboh. Soalnya di H-1 sebelum gedung kolaps, itu tuh gedung tuh udah kelihatan miring. Terus di hari H gedung itu kolaps, tapi sebelum kolapsnya ada karyawan di gedung A. Jadi itu kan gedungnya ada 2 ya, Nak. Gedung A sama gedung B nih. Nah, yang gedung A ini, yang gedungnya roboh, jadi ada karyawan lapor nih ke pihak manajemen. Dia tuh bilang kalau ada benjolan gitu di lantai, terus juga atapnya bocor dan atapnya miring, tapi manajemen tuh kayak nggak ngelakuin apa-apa, kayak cuman periksa aja gitu. Mungkin ya kalau misalnya manajemennya gerak cepat, itu semua pasti nggak akan kejadian. Sayangnya pihak mallnya tuh diem aja. Padahal nih ya kalau misalnya mereka langsung gerak cepet gitu ya, mallnya pasti gue yakin nggak akan sebanyak ini korban jiwanya. Nah sayangnya mereka ngehirauin, dan pas jam 17.52 itu kayaknya pada maghrib di sini. Nah itu mallnya runtuh dari atas ke bawah. Bayangin aja, dan korban jiwanya itu lumayan banyak. Total ada 502 orang yang tewas, terus ada 937 yang luka-luka gitu. Berarti total semuanya itu bisa ada 1.000-an ya, Bon? Ribuan, benar. Dari awal pembangunan itu sebenarnya emang udah salah, Nak. Jadi nih si Mall Sampung ini tuh dibangun di atas tanah yang harusnya tuh untuk gedung atau toko 4 lantai. Nah, sedangkan Mall Sampung sendiri ini tuh ada 5 lantai, plus dia tuh di atasnya, di atapnya itu naruh
AC center itu yang beratnya tuh ratusan ton. Jadi kebayang gak sih dia harus menyangga si AC center itu, dan juga ada kesalahan di pondasi. Jadi tuh yang harusnya pondasinya berapa besar gitu ya, dan itu tuh dikecilin gitu. Nah Bon, karena mall yang roboh ini nih, tragedi ini nih, founder dari Sampong Department Store itu dijatuhin hukuman nih 7 tahun dan 6 bulan penjara. Kan kejadian robohnya itu kan 1995. Jadi 7 tahun 6 bulan setelahnya itu April 2003 itu foundernya udah rilis nggak tuh? Keluar dari penjara. Album kali. Tapi yang gue dengar juga nggak lama dia keluar dari penjara, si foundernya ini tuh meninggal karena sakit. Oh ya, dan selain Move to Heaven, jadi ini ada drama dan film Korea lainnya yang ngangkat tragedi Mall Sampung ini di dalam cerita, kayak misalkan Replay 1994, terus juga ada Black, terus Giant, dan film Judgmental, dan juga Trace of Love. Itu tuh juga ngangkat si tragedi Mall Sampung ini. Nah, drama selanjutnya yang mengangkat dari kisah nyata adalah di drama Signal. Ini drama yang udah banyak banget di remake nih, di Jepang lah, di Korea lah, di mana-mana lah. Nah, si kisah nyatanya ini bisa kita lihat di episode pertama yang si Signal ini. Jadi di episode pertamanya itu, di tahun 1997 ada seorang anak yang diculik setelah dia pulang sekolah sama seorang wanita. Dan nama anak yang diculiknya itu adalah Park Chorong Bitnari. Nah, makanya kasus Park Chorong Bitnari ini pun di Korea itu emang terkenal banget gitu. Ya, kan kalau di Signal nih si kasus Park Chorong Bitnari ini sebagai awal mula ya, Nak. Awal mula segala tragedi lah di Signal ini terjadi gitu kan. Nah, sementara untuk secara keseluruhan sendiri, Signal ini nih diangkat dari kisah pembunuhan berantai yang emang dulu pernah terjadi di Korea pada tahun 1986. Nah, dulu nih tahun segitu, itu tuh di Korea lagi heboh banget sama kasus. Jadi tuh bahkan tuh ada namanya nih, namanya tuh dikenal sebagai Hwasong Sarimsakon atau pembunuhan berantai Hwasong. Jadi mayat pertama yang ditemuin polisi itu tanggal 5 September 1986. Nah, di tanggal segitu tuh polisi nemuin mayat wanita yang kondisinya tuh tangannya tuh diikat sama bajunya sendiri gitu. Terus gak lama setelah kejadian itu, polisi nemuin mayat lainnya dan yang dibunuh dengan metode yang sama gitu. Jadi ini polisi nyimpulin kalau kasus pembunuhan ini tuh sebagai pembunuhan berantai. Jadi ibaratnya dari 1986 sampai 1991 kasus ini tuh muncul terus gitu. Nah, tapi setelah 1991 udah nggak ada lagi nih kasus-kasus yang muncul lagi nih, kasus pembunuhan yang muncul. Nah, kebetulan juga nggak berapa lama masa kadaluarsa dari kasus tersebut pun habis. Jadi jatuhnya kasus ini dikenal sama cold case-nya di Korea. Dan ini termasuk salah satu cold case yang terkenal gitu. Jadi tuh polisi nyimpulin pelakunya ini nih, either dia udah meninggal atau enggak dia udah dihukum di penjara dengan kasus yang lainnya gitu. Tapi kalaupun misalnya nih, seandainya saat ini pelakunya ketemu, polisi Korea juga nggak bisa menghukum gimana-gimana karena kasusnya udah kadaluarsa. Jadi nggak bisa menghukum gimana-gimana, ngerti nggak sih? Kayak nggak adil gitu. Gue ngerti karena ini sempat dibahas juga kan di Signal. Untungnya polisi ini masih nyimpen DNA tersangka di salah satu korban. Dan karena mungkin dulu tuh teknologinya belum secanggih sekarang ya, jadi mungkin mereka belum bisa nih nemuin pelakunya gitu kan. Dan pada September 2019, akhirnya polisi berhasil nangkep tersangka, dan ternyata nih tersangkanya nih emang dia lagi di penjara karena kasus lain dan lagi ngejalanin hukuman seumur hidup. Bentar Bon, ini kasusnya juga pembunuhan atau gimana? Iya, jadi yang gue baca ya, jadi dia nih di penjara karena dia ngebunuh, kalau nggak salah ya, adik ipar atau kayaknya kayak masih saudara gitulah, dia ketahuan dan akhirnya dia dihukum. Dan
si tersangka ini adalah Lee Chun Jae. Dia itu pria kelahiran 1963. Dan dari penyelidikan dan penangkapan Lee Chun Jae ini, akhirnya polisi ini berhasil mengungkapin nih kalau dia nih udah ngelakuin pemerkosaan dan pembunuhan lebih dari 10 kali atau 10 kasus. Bentar Bon, kalau misalnya tadi kan 1986 sampai 1991 itu kan korban yang ketahuan 10 nih, ternyata lebih dari 10. Lebih nggak, jadi ada beberapa kasus yang kayak nggak tercatat gitu sama polisi. Gila, gue merinding sih Bon, maksudnya kayak ini tuh bener-bener kayak signal banget gitu loh. Kayak yang di signal kan kayak si detektif masa lalunya itu kayak nyimpen DNA di dalam pulpennya di dalam boneka gitu kan. Terus kayak baru diprosesnya pas sama detektif yang di masa depannya baru diproses terus ketangkep gitu kan. Gila ya, orang-orang Korea tuh kalau bikin drama kenapa bisa bagus, tapi karena itu memang berdasar dari kisah nyata. Drama mereka dikembangin lagi jadi makin bagus. Gila sih, salut. Last but not least nih, nah ada satu kasus besar di Korea yang ini menyayat hati banget sih, nah, yaitu kasus pemerkosaan Cha Do-sun di tahun 2008. Dan kasus ini nih sampai dibikinin film judulnya Hope, dan aduh itu film bagus banget dan sedih banget. Nah, yang bikin kasus pemerkosaan ini berbeda dengan kasus lainnya adalah korbannya. Jadi korbannya itu adalah seorang anak umur 8 tahun. Jadi kejadiannya itu seperti ini. Tepatnya di Desember 2008 di kota Ansan, ada anak kecil 8 tahun namanya Nayong. Dia mau berangkat sekolah. Terus tiba-tiba diculik dia sama Cha Do-sun. Untungnya ada orang nemuin pas Nayong kondisinya masih hidup. Lagi kritis-kritisnya sih. Jadi untungnya Nayong sampai sekarang masih hidup gitu. Meskipun dia selamat, dia tuh pasti ngalamin trauma yang sangat berat dan dia ngalamin kerusakan permanen di bagian perut bawah. Dan dia ya mau nggak mau juga jadi cacat permanen kan. Terus gara-gara itu dia akhirnya harus pakai kantong kolostomi seumur hidup. Terus yang bikin banyak orang geram ya, si Cha Do-sun ini nih awalnya kan dijatuhin hukuman seumur hidup. Tapi karena Nayeon itu bersaksi kalau dia tuh nyium bau alkohol, akhirnya hukuman dia tuh dikurangin jadi 12 tahun penjara gitu. Karena itu berarti kan si Cha Do-sun nih ngelakuin itu di bawah alam sadar. Aduh, gue gak terima nih yang kayak gini-gini nih. Aduh, kesel banget gue. Gue kesel banget dengernya. Dan lo harus tahu ya Bon, di Desember 2020 nih, tahun lalu, si Cha Do-sun ini udah bebas dari penjara. Dan dia balik lagi ke Ansan untuk tinggal sama istrinya. Dan lo harus kaget. Karena dia tinggal 1 kilometer doang nih jaraknya dari rumah dia sama rumahnya Nayong. Gila, lo bayangin, deket banget gak sih? Itu deket banget, jalan kaki juga udah nyampe gitu kan. Lo gak perlu naik Gojek, jadi udah tinggal jalan kaki aja gitu kan. Nah, bokapnya Nayong ini saking dia worry dan takut anaknya makin kenapa-kenapa ya, kayak mungkin karena takut anaknya cemas lah dan kawan-kawan, bokapnya sampai ngasih duit ke Cha Do-sun dong. Kayak dia ngasih duit, lo pindah aja dong, please pindah dari sini gitu loh. Gue kasih lo duit tapi lo pindah gitu biar anak gue aman gitu. Ini mirip ceritanya di Bos ya nak, yang Bongi sama Bongi. Iya kan? Iya bener banget. Dan pastinya nih keluarnya Cha Do-sun dari penjara nih nimbulin reaksi negatif dari masyarakat Korea. Karena pas si Cha Do-sun ini keluar itu kan banyak banget nih wartawan yang meliput banget. Otomatis nih masyarakat Korea tuh pasti masih marah nggak sih sama perilaku di tindakan dia di masa lalu gitu kan. Sampai-sampai di wartawan tuh pas si Cha Do-sun keluar naik mobil dijemput segala macem, mobilnya itu tuh dilemparin kotoran terus dirusak. Aku tuh bener-bener warga nih marah banget sama keluarnya Cha Do-sun dari penjara. Sampai-sampai rumahnya Cha Do-sun itu tuh dijaga ketat sama polisi karena tuh banyak warga yang bersikap anarkis nak. Wah Bon, bahasan kita kali ini tuh agak serius banget malah, dan gue sampai bikin emosi, sumpah. Nah, buat kalian nonton, kalian ada yang tahu nggak sih drama Korea apa yang diangkat dari kisah nyata? Komen di bawah ya.
Kalau kalian ngerasain keseruan yang sama kayak kita sama nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bully Journal. Thank you for watching, dan Mito Manayo. Annyeong!